Hai rekan-rekan, kita berjumpa lagi. Kali ini topiknya adalah tentang antioksidan dan juga radikal bebas. Di pasaran banyak sekali obat-obat suplemen yang dijual mengandung komponen antioksidan. Namun sering sekali suplemen obat ini berkomposisi tidak hanya antioksidan tetapi disertai dengan berbagai macam vitamin dan berbagai macam mineral. Terus mengklaim mempunyai efek antioksidan yang kuat, sehingga menyulitkan buat pasien, teman-teman yang ingin mengkonsumsi suplemen obat yang kandungannya hanya antioksidan. Bila mana kandungannya itu antioksidan plus vitamin, berbagai macam vitamin dan mineral, ini yang dihindarin oleh para ibu-ibu dan para wanita khususnya, sebab seperti kita ketahui kalau suplemen obat disertai dengan berbagai macam vitamin dan mineral akan merangsang nafsu makan, sehingga ibu-ibu khawatir apabila mengkonsumsi maka dia akan menjadi gemuk, sudah tidak ideal lagi. Namun persoalannya memang banyak sih antioksidan, tetapi bagaimana kita memilih antioksidan yang efektif dan efisien itu bagaimana, apa saja, serta antioksidan yang mudah diperoleh baik secara alami maupun dalam bentuk suplemen. Terus obat suplemennya mudah didapat di toko, baik toko yang online maupun yang offline. Dengan banyaknya antioksidan, kita juga sangat sulit untuk menyusun menu makanan. Bagaimana menyusun menu makanan setiap hari yang bisa mengandung semua molekul antioksidan dan tidak membosankan, serta menu makanan itu boleh melengkapi antioksidan dari suplemen obat yang kita konsumsi. Jadi sangat sulit. Harus ditemukan suatu cara bagaimana secara selektif dari banyaknya molekul antioksidan ini mana yang paling efektif dan efisien. Beberapa contoh obat yang terlihat di slide ini memang salah satu contoh obat-obat yang mengandung antioksidan. Namun tetap bagaimana cara kita memilih, cara kita menseleksinya, dengan cara bagaimana. Untuk itu simaklah video berdurasi pendek ini sekitar 15 menit agar dapat menyusun menu makanan harian yang tidak membosankan, serta menu makanan itu melengkapi antioksidan yang berasal dari obat-obat suplemen yang dipakai. Terdapat 11 molekul antioksidan. Namun molekul mana yang saya pilih di antara 11 antioksidan ini? Sebab tidak mungkin ke 11 molekul antioksidan ini
Saya pilih semua dan saya tentukan menu makanannya. Sangat sulit. Ya. Jadi harus ditemukan suatu cara bagaimana memilih antioksidan yang ideal, yang efektif dan efisien serta aman bila mana dipakai dalam jangka panjang. Sulit memang menyusun makanan yang mengandung 11 molekul antioksidan secara terus-menerus setiap hari. Namun ada cara lain. Nah, video ini menyimpulkan terdapat 5 molekul antioksidan yang efektif dan efisien serta mudah didapat dalam bentuk makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, ikan laut, dan tidak sulit ditemukan dari sumbernya. Oleh sebab itu, pahamilah apa antioksidan itu. Pahamilah secara baik. Dan pahamilah mengapa video ini menyimpulkan bahwa inilah 5 antioksidan yang paling ideal. Ideal dalam pengertian mengandung 3 hal, yaitu efektif, efisien, serta aman. Ini yang disebut ideal. Oleh sebab itu, cermatin video ini sampai selesai. Nah, sebelum memasukin lebih lanjut, maka kita harus mengenal dulu apa itu antioksidan. Ya. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas, ya, sehingga memicu reaksi stres oksidatif yang dapat merusak sel DNA, DNA sel. Nah, kerusakan DNA sel ini atau kerusakan gen akan meningkatkan berbagai penyakit seperti penyakit kanker, jantung, diabetes, penuaan dini, demensia, dan katarak. Stres oksidatif adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan jumlah radikal yang ada di dalam tubuh dengan antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Ya. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan tubuh tidak bisa menangkap atau menetralisir keseluruhan radikal bebas tersebut. Kelebihan radikal bebas ini mengakibatkan intensitas reaksi oksidasi sel-sel normal semakin tinggi dan akhirnya mengakibatkan kerusakan jaringan sel semakin parah. Jadi hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kita untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk bisa memperoleh manfaat tersebut, Anda perlu mengkonsumsi beragam sumber makanan alami yang mengandung antioksidan dan atau mengkonsumsi suplemen antioksidan yang ideal. Ya, persoalannya, apakah mungkin dapat dilakukan? Ya. Jadi, betapa pentingnya antioksidan ini bagi tubuh manusia. Berdasarkan asalnya antioksidan, ada antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri, disebut antioksidan endogen. Antioksidan tersebut adalah ini superoksida dimustase atau SOD, kemudian glutathione peroksidase
kemudian katalase. Nah, inilah 3 antioksidan yang dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Makanya disebut antioksidan endogen. Apakah cukup tubuh dapat memproduksi antioksidan ini untuk memerangi radikal bebas? Maka simaklah video ini sampai selesai. Kemudian antioksidan eksogen. Terdapat 11 antioksidan eksogen, yaitu antioksidan yang bisa didapat dari sumber di luar tubuh kita. Ada 11. Apakah mungkin menyiapkan makanan yang mengandung semua antioksidan ini setiap hari? Sangat sulit dan sangat merepotkan. Tapi lalu bagaimana supaya simpel? Oleh sebab itu, simak terus video ini sampai selesai agar pemahaman terhadap antioksidan komplit, komprehensif. Ya. Lalu sumber antioksidan ini bisa didapat dari alami, secara alami. Antioksidan didapat secara alami, misalnya dari makanan, dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, rumput laut, tanaman herbal, makanan laut. Maka penting mengetahui antioksidan apa saja yang terkandung pada masing-masing makanan, sayuran, buah-buahan, dan berapa banyak kandungannya dalam makanan tersebut. Oleh sebab itu, simak terus video ini, cermatin mulai dari episode pertama sampai episode terakhir. Kemudian ada antioksidan yang sintetik. Nah, antioksidan sintetik ini dibutuhkan untuk industri. Jadi untuk keperluan industri. Ini kaitannya dengan kita udah agak jauh. Oke, kita lanjutkan sekarang. Penggolongan antioksidan berdasarkan mekanisme kerja. 1. Terdapat golongan antioksidan primer. Antioksidan primer ini tugasnya atau kerjanya adalah mencegah pembentukan radikal bebas yang baru, ya, dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Ya. Ini tugasnya, jadi mencegah dia. Lah, antioksidan yang mana termasuk golongan ini? Antioksidan primer antara lain adalah enzim superoksida dimustase atau SUD, kemudian katalase, glutathione. Nah, ini merupakan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh. Kemudian transferin ini juga ada di dalam tubuh. Ferritin, albumin ini juga mineral dan protein yang terdapat di dalam tubuh. Jadi enzim dan antioksidan inilah yang dapat mencegah terbentuknya radikal bebas baru. Nah, bagaimana dengan radikal bebas yang sudah terbentuk sebelum sempat dihancurkan oleh antioksidan endogen? Materi itu akan kita bicarakan di episode kedua.
Maka dari itu tetap lanjutkan memperhatikan kapan video antioksidan yang ideal pada episode kedua ditayangkan. Nah, supaya Anda mendapatkan notifikasinya, maka jangan lupa klik subscribernya agar Anda mendapatkan notifikasi lebih dulu pada saat video episode yang baru dirilis. Terima kasih atas klik subscribe-nya. Bila mana ada pertanyaan dan komentar bisa ditulis dalam komentar maupun dikirim lewat email yang tercantum di sini. Terima kasih.